Persidangan kasus gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo terus bergulir. Kali ini jaksa memanggil beberapa saksi, termasuk dua anak Rafael Alun, yaitu Mario Dendi dan Angelina Embun Prasasya. Persidangan itu kemudian menjadi sorotan, karena seperti diketahui Mario Dendi saat ini juga sedang menjalani persidangan kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Saat ini pihak Mario sedang mengajukan banding ke MA, sedangkan vonis pengadilan tinggi memutuskan bersalah dengan hukuman 12 tahun penjara. Terbongkarnya kasus gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun itu berawal dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya. Kehebohan di dunia maya membuat netizen beramai-ramai membongkar informasi tentang Rafael Alun. Kemudian terungkaplah kekayaan yang dinilai tidak wajar. Berikutnya, setelah menjalani pemeriksaan, Rafael diduga telah melakukan tindak pencucian uang dan menerima gratifikasi. Pengadilan yang menangani kasus ini memiliki tugas yang berat dalam memeriksa bukti dan fakta yang melibatkan Rafael Alun dan rekan-rekannya. Selain itu, keterlibatan dua anak kandung Rafael, Mario Dendi dan Angelina Embun Prasasya, sebagai saksi juga menambah kompleksitas kasus ini. Keterangan mereka diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih lengkap tentang praktek-praktek yang dilakukan oleh terdakwa dan pihak yang terlibat lainnya dalam pengalihan uang yang diduga tidak sah. Kasus Rafael Alun juga menjadi contoh bagaimana korupsi dapat merambah berbagai lapisan masyarakat, bahkan hingga ke lingkungan keluarga. Praktek korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara tidak hanya berdampak pada pemborosan sumber daya publik, tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki peran penting dalam memerangi praktik korupsi semacam ini. Melalui investigasi, penyelidikan, dan penuntutan, KPK berusaha menjaga keadilan dan penegakan hukum. Kasus seperti Rafael Alun Trisambodo ini adalah contoh konkret dari upaya KPK untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Dalam menangani kasus korupsi, kerjasama antara lembaga penegak hukum, jaksa, dan pengadilan sangat penting. Dengan sinergi yang kuat, pelaku korupsi dapat dihadapkan pada hukuman yang setimpal dengan tindakan mereka. Sementara aset yang diperoleh secara tidak sah dapat dikembalikan kepada negara. Kasus Rafael Alun Trisambodo ini akan menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga integritas dalam berbagai aspek kehidupan, baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Semua pihak harus bersatu dalam upaya pemberantasan korupsi agar negara dapat berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Kasus Rafael Alun Trisambodo ini adalah satu contoh nyata pendidikan karakter pada anak itu sangat penting. Memberikan kemewahan dan kekayaan berlebihan pada anak tanpa batas bisa menjerumuskan si anak pada sikap arogan dan semena-mena. Semoga saja aparat keamanan bisa bergerak aktif memindai para pejabat yang memiliki gaya hidup tidak wajar. Karena ada banyak pejabat yang gaya hidupnya tidak sesuai dengan gaji yang mereka terima. Sebagian dari pejabat model itu sudah diusut dan menerima hukuman. Tapi masih banyak juga yang belum mendapatkan atensi. Kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael terungkap karena ada atensi terhadap penganiayaan berat yang dilakukan oleh anaknya. Tanpa kasus penganiayaan itu, bisa jadi Rafael masih aman sampai sekarang karena tidak ada yang memperhatikannya.